Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat-sahabat, semoga sahabat dimanapun malam hari ini sehat walafiat, murah rezekinya, amin ya rabbal alamin, selalu berbahagia, amin ya Allah. Ya sahabat-sahabat, malam hari ini kita akan mendengarkan kajian bersama Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Hadis 4 Sifat penghuni surga. Apa saja 4 sifat penghuni surga tersebut? Yuk kita dengarkan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardhu subuh Masjid Akramun Nas, tak dapat disebutkan satu persatu orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tapi insyaallah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup, untuk beramal saleh ketika orang lain banyak tertidur pulas di hari yang libur, tapi kita justru masih diberikan Allah istiqamah. Untuk itu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu pula selalu kita sebut di akhir doa kita selesai azan, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tak pernah ingkar janjimu ya Allah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat di masa akan datang kita tetap diberikan kekuatan iman dan Islam, dan ketika kita mati nanti menghadap Allah, ketika tak ada tempat meminta bantuan dan pertolongan, di saat itu datanglah bantuan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap Sabtu subuh kita mengkaji hadis Rasulullah. Subuh kali ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum mengkaji hadis, biasa kita kaji biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bertemu nasab beliau dengan Nabi Muhammad pada datuknya, yaitu Abdul Muttalib. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama ibu beliau adalah Fatimah binti Asad bin Abdul Muttalib. Jadi datuknya satu, bin Hashim binti Asad bin Hashim. Jadi Hashim ini punya anak, di antara anaknya adalah satu Abdul Muttalib, satu Asad. Asad ini punya anak perempuan namanya Fatimah, sedangkan Abdul Muttalib punya anak laki-laki namanya Abu Talib. Abu Talib menikah dengan anak pamannya. Jadi bertemu satu datuk dari Hashim, cabang dua, lalu kemudian satu punya anak laki-laki bernama Abu Talib, kemudian punya anak perempuan bernama Fatimah, menikah Fatimah dengan Abu Talib, lahirlah salah seorang anak laki-laki bernama Ali bin Abi Talib. Jadi Ali itu nama ibunya Fatimah binti Asad, nama istrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jarak usia beliau dengan Nabi jauh,
beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi menerima wahyu. Jadi kalau Nabi menerima wahyu umur 40, jadi beliau itu lahir ketika usia Nabi 30 tahun. 30 jarak antara usia beliau dengan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menerima wahyu, maka beliau salah seorang yang pertama masuk Islam. Mengapa masuk Islam pertama? Karena beliau serumah dengan Nabi. Jadi kalau yang pertama dari kalangan perempuan Khadijah karena istri Nabi, Abu Bakar Siddiq karena sahabat dekat Nabi, Ali bin Abi Thalib karena serumah dengan Nabi. Kok bisa dia serumah dengan Nabi? Karena bapaknya Abu Thalib itu seorang yang miskin, susah, anaknya banyak. Lalu datanglah saudara kandung Abu Thalib bernama Abbas. Kata Abbas kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, ini saudara kita susah, anaknya banyak. Mari kita bantu dengan kita ambil anaknya ini." Maka Abbas mengambil Ja'far, sedangkan Nabi mengambil Ali. Maka sejak kecil Ali sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi menerima wahyu, maka beliau termasuk orang pertama yang masuk Islam. Dan beliau masuk Islam itu banyak riwayat, ada menyebut ketika berusia 8 tahun, ada menyebut 9, ada menyebut 14. Tapi antara usia itu yang penting bahwa beliau masuk Islam lam yablughul huluma, sebelum akil baligh, sebelum mimpi. Sebelum akil baligh beliau masuk Islam. Makanya ketika kita sebut nama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Mengapa wajah dia dimuliakan? Memangnya wajah Abu Bakar, Umar, Utsman tak mulia? Mulia. Mengapa Ali disebut karramallahu wajhah? Mulia wajahnya karena tak sempat sujud kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham dan dewa-dewa lainnya. Sedangkan Abu Bakar Siddiq jarak usianya dengan Nabi 2 tahun. Jadi ketika Nabi menerima wahyu umur 40, Abu Bakar itu umurnya 38. Utsman ibn Affan itu jarak usianya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir 5 tahun setelah Nabi lahir. Jadi ketika Nabi mendapat wahyu umur 40, Utsman itu berusia 35, sempat menyembah berhala. Kemudian Umar ibn al-Khattab itu jaraknya usia dengan Nabi 13 tahun. Jadi ketika Nabi mendapat wahyu umur 40, maka umur Umar itu adalah 27 tahun. Jadi mereka ini masuk Islamnya setelah akil baligh. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak sempat sujud ke berhala. Oleh sebab itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua mulia, tapi ada kemuliaan disebabkan masuk Islamnya sebelum akil baligh. Para ibu hadirin yang dimuliakan Allah, setelah masuk Islam beliau bersama Rasulullah hidup berjuang memperjuangkan Islam, dan beliau termasuk orang yang masuk Islam menyembunyikan keislaman. Mengapa menyembunyikan keislaman? Karena bapaknya Abu Talib tidak masuk Islam. Oleh sebab itu ketika sampai berita bahwa beliau masuk Islam, dipanggil oleh Abu Talib. Kata Abu Talib, "Aslamta? Kamu masuk Islam?" "Ya." Kata Abu Talib, "Wa'zur wansur akhaka." Dukung, tolong saudaramu. Kamu mau masuk Islam silakan, tapi saya tidak. Begitulah kata Abu Talib. Mengapa Abu Talib tak masuk Islam? Anaknya dia biarkan masuk Islam. Padahal dari sejak kecil dia sudah melihat mukjizat Nabi SAW. Belum lagi Nabi besar akil baligh, sudah dia bawa. Karena Nabi yatim piatu dibesarkan oleh Abu Talib. Dari sejak kecil di rumah Abu Talib. Dibawa oleh Abu Talib berniaga berdagang ke negeri Syam. Sebelum sampai ke negeri Syam, singgah ke sebuah kampung bernama Busra. Di Busra ada gereja besar. Penggembala, istilah pemimpin gerejanya adalah seorang bernama Bahira. Ketika Bahira seumur hidupnya tak pernah keluar dari gereja tempat dia mengajar umatnya.
Tapi pada saat itu dia keluar, dia temui Abu Talib, dia tanya, anak kecil itu siapa? Kata Abu Talib, itu keponakan saya. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Kata Bahira, bawa cepat dia kembali ke kota asalmu, jangan bawa dia ke negeri Syam. Mengapa demikian? Karena di negeri Syam banyak orang Yahudi, nanti mereka akan membunuhnya. Kata Abu Talib, mengapa mereka membunuhnya? Dia masih kecil. Kata Bahira, ada dua tanda yang tak pernah saya lihat, tapi ada pada dirinya. Pertama, pohon kayu dan bebatuan bersujud. Yang kedua, ada awan yang menaungi. Menurut kitab suci yang saya baca, tanda itu hanya ada pada seorang nabi terakhir, penutup para rasul, dan itu ada pada diri keponakanmu. Dia sudah lihat itu sejak kecil, lalu mengapa dia tidak beriman? Maka kalau kita lihat pada syair sebelum beliau meninggal dunia, sesungguhnya Abu Talib itu beriman kepada Nabi dan kepada Allah, tapi tidak dia ucapkan dalam lidahnya. Apa kata Abu Talib sebelum dia mati? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa agama Muhammad itu agama terbaik. Kalau tahu mengapa tak masuk Islam? Kalau tahu Muhammad itu rasul utusan Allah, mengapa tidak bersyahadat? Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika ad-dini mubayyina. Kalaulah bukan karena takut diejek, kalaulah bukan karena takut caci maki, sudah lama saya terima agama ini. Mubayyina, dengan jelas. Dia tak masuk Islam bukan karena tak tahu, tapi karena takut diejek dan dicaci maki. Ketika Nabi mengajak, masuk Islamlah paman, supaya saya bisa beri engkau syafaat. Apa kata yang lain membisikkan ke telinga Abu Talib? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tinggalkan agama bapak moyangmu, agama bapakmu Abdul Muttalib, lalu kamu ikut agama anak kemarin sore keponakanmu yang tak tahu apa-apa? Itulah yang membuat dia tidak masuk Islam dan tidak bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Jadi dari ungkapan syairnya, dari perbuatan dia mengatakan unsur akhaka, wahai Ali, tolong saudaramu, menunjukkan bahwa dia mendukung Islam, tapi dia tidak bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali menolong Nabi. Apa yang dia berikan untuk Nabi? Dia tak berikan hartanya, dia tidak berikan kekuatannya, tapi lebih daripada harta dan kekuatan. Apa yang dia berikan untuk Nabi? Nyawanya dia berikan untuk Nabi. Pada malam hijrah, yang menggantikan posisi Nabi di tempat tidur Nabi adalah Ali bin Abi Talib. Apa resikonya? Andai mereka tidak buka itu selimut, mereka tebas kepala Nabi, maka matilah Ali bin Abi Talib. Tapi Allah Ta'ala memberikan qada dan qadar, ketentuan. Tapi ketentuan itu diterima oleh Ali bin Abi Talib. Beliaulah menjadi pengganti Nabi di atas tempat tidur Nabi, yang taruhannya tak lain adalah nyawa. Apa yang membuat dia rela memberikan nyawanya? Tak lain tak bukan karena cintanya kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada masa hijrah, beliau menyusul belakangan. Setelah semuanya hijrah, setelah semua berjalan, baru beliau pun ikut hijrah bersama Nabi SAW sampai ke Madinah. Dan ibunya pula Fatimah binti Asad masuk Islam dan ikut hijrah bersama Ali bin Abi Talib. Kemudian pada tahun kedua, beliau pada perang yang sangat besar. Ketika itu Nabi SAW bersama sahabat. Dalam setiap perang, Ali bin Abi Talib itu bertugas membawa bendera. Kita tahu bahwa pada perang zaman dulu, yang paling berat tugasnya adalah pembawa bendera. Mengapa begitu? Karena pembawa bendera resikonya dialah yang menjadi pengendali perang. Yang menjadi target utama musuh itu pembawa bendera. Kalau ada pembawa bendera yang masih tetap hidup tegak, maka musuh akan gentar. Tapi kalau bendera sudah jatuh, tumbang, maka hilanglah semangat perang. Suatu ketika berpidatolah Nabi, saat itu malam. Kata Nabi, besok pagi la'u'tiyanna ar-rajula, aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki. Nabi tak sebutkan namanya. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu.
Dia sayang kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun sayang kepada dia. Lalu saat itu Umar berkata, apa kata Umar? Ma ahbabtul imarata qabla dhalik. Saya tak pernah suka jadi pemimpin sebelum itu. Tapi ketika dia mendengar pemimpin besok pagi yang akan menerima bendera adalah orang yang dicintai Allah dan Rasul, dan Rasul Allah dan Allah pula mencintainya, saat itu terlintas di hati Umar, andai saya yang akan menerima bendera itu. Tapi besok pagi yang menerima itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bukti bahwa yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai Allah dan Rasul, Ali bin Abi Thalib. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, biografi sejarah orang-orang manusia pilihan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun kedua hijrah setelah di Madinah, maka berkatalah Nabi kepada anak perempuannya bernama Fatimah. Kata Nabi, "Ya Fatimah, laqad zawwajtuki." Aku nikahkan engkau dengan 3 sifat yang disebut Nabi. Zawwajtuki, kunikahkan engkau dengan orang yang a'zamahum hilman wa aqdamahum salaman wa aktsarahum ilman. Aku nikahkan engkau dengan orang yang punya 3 sifat. Orang yang paling penyabar, yang paling dulu masuk Islam, dan paling banyak ilmunya. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Menikahlah Ali dan Fatimah pada tahun kedua. Lalu lahirlah Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf pada tahun ketiga hijrah. Itulah keluarga yang disebut Allah Subhanahu wa taala wa yutahhiruhum tathira. Allah mensucikan kamu dari segala macam kotoran dan najis. Ali bin Abi Thalib, riwayat hadis ini, beliau seorang yang sangat kuat. Bagaimana kekuatan Ali? Pada perang Khaybar, maka Khaybar ini perkampungan Yahudi yang dikelilingi oleh tembok. Kemudian tembok ini pula ada pintu gerbang yang besar. Sebelum masuk ke dalam tembok ini, pintu gerbang mesti dijebol. Kemudian pintu itu diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu barulah masuk pasukan kaum muslimin ke perkampungan Yahudi Khaybar. Setelah perang, pintu gerbang kaum Yahudi Khaybar itu dicoba diangkat oleh para sahabat. Mereka mengangkatnya berjumlah 40 orang. Yang pada saat perang diangkat oleh Ali sendiri. Kekuatan yang tak dimiliki oleh sahabat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula sahabat Ali bin Abi Thalib bernama Ibnu Abi Layla. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Abi Layla. Kata Ibnu Abi Layla, saya selama berteman dengan Ali, pada musim dingin dia pakai pakaian musim panas, pada musim panas dia pakai pakaian musim dingin. Biasa ada 2 musim, rihlatas syita wa saif. Syita musim dingin, saif musim panas. Musim dingin orang pakai jubah yang tebal, musim panas pakai jubah yang tipis. Tapi Ali, teman saya itu, kata Ibnu Abi Layla, musim panas dia pakai yang tebal, musim dingin dia pakai tipis. Kata anaknya Abdullah, mengapa bapak tidak tanya kepada Ali, mengapa dia pakai jubah yang tidak pada musimnya? Mestinya dia kedinginan karena pakai musim yang pada dipakai untuk musim dingin dipakai musim panas. Apa sebab dia melakukan demikian? Maka Ibnu Abi Layla pun bertanya kepada Ali, hai Ali, mengapa saya lihat kamu aneh, kamu pakai jubah dingin pada musim panas, jubah yang tipis kamu pakai pada musim dingin? Ali bercerita, asal usulnya begini, kata Ali. Ketika saat akan perang, saya bertugas untuk membawa bendera. Saat itu saya terkena penyakit mata. Penyakit mata ini panas yang sangat terasa di kelopak mata. Saat itu saya mengadu kepada Nabi SAW, lalu Nabi meniup mata saya dan mengusap wajah saya. Kemudian Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma adhib anhul harra wal barda. Ya Allah, hilangkanlah panas dan dingin dari tubuhnya. Oleh sebab itu saya tak pernah merasakan panas dan dingin. Maka dia santai saja pakai baju tipis di musim yang dingin.
Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika diangkat menjadi khalifah, dibaiat oleh para sahabat di Madinah, maka beliau pun menggantikan Utsman bin Affan. Kekuasaan beliau selama 5 tahun. Tapi ada juga orang yang tidak benci, yaitu kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Khawarij adalah cikal bakal kelompok ekstrim pertama dalam Islam. Ali bin Abi Thalib setiap subuh dia keluar rumah, lalu dia bangunkan orang yang ada di sekeliling masjid dengan meneriakkan as-salah, as-salah, mari salat, mari salat. Ada seorang kelompok Khawarij yang sudah mengintai beliau, laki-laki bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Beliau bersembunyi di balik dinding, lalu beliau tebaskan pedangnya ke kepala Ali bin Abi Thalib. Tak langsung meninggal dunia, beliau baru meninggal pada malam Ahad tanggal 21 Ramadan. Disitulah meninggal Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang meriwayatkan hadis yang kita kaji pada subuh kali ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada ghurafan. Ghurafan bentuk jamak dari kata ghurfah. Ghurfah artinya ruangan. Ghurafan beberapa ruangan, ruangan-ruangan yang banyak. Inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu ada ruangan-ruangan. Bagaimana bentuknya? Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Terlihat isinya di dalam dari luar dan dapat melihat bagian luar dari dalam. Bangunan yang tak ada pada zaman Nabi SAW, yang tak terpikirkan oleh manusia pada saat itu. Begitu hebatnya bentuknya, bentuk keagungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menceritakan tentang bagaimana surga. Saat itu tegaklah faqama a'rabiyun, tegaklah seorang Arab Badui, faqala, tegak, dan dia bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan yang dibuat Allah begitu hebat itu? Siapa yang bisa masuk ke dalam? Liman hiya, untuk siapa dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, jawaban Rasulullah, ada sifat orang yang memiliki, yang akan mendapatkan itu. Kalau kita hitung dalam hadis ini, ada 4 sifat orang yang mendapatkan itu. Liman hiya, untuk siapa dia? Ini untuk orang yang punya sifat. Nabi tak sebutkan ini untuk Ali. Nabi tak sebutkan ini untuk sahabatku, tidak. Nabi tak menyebutkan orang, tidak menyebutkan masa, tidak menyebutkan identitas, tak menyebutkan jenis kelamin. Lalu yang mendapatkan itu siapa? Orang yang memiliki 4 sifat. Inilah yang akan kita kaji pada subuh ini. Apa saja sifatnya? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman itu untuk, yang pertama, liman atabal kalam, untuk orang yang kalam, kalam ucapan, pembicaraan, lafaz yang keluar dari mulutnya. Itu untuk orang yang ataba. Ataba itulah asal kata tayyib. Kalau kita ditanya orang, kaifa haluk? Apa kabar bapak hari ini? Badan sehat, pikiran sehat, keluarga sehat, harta benda tak ada kekurangan, maka kita katakan tayyib, alhamdulillah, baik. Ketika negeri ini aman, sentosa, tak ada kekacauan, tak ada musibah, semuanya berjalan baik, maka Allah puji. Apa kata Allah? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Orang yang baik disebut tayyib, negeri yang baik disebut tayyibatun. Nah, sifat orang yang mendapatkan surga seperti yang disebutkan dalam hadis ini, atabal kalam, ucapannya baik. Mengucapkan kata-kata baik kepada orang yang baik, semua orang sanggup. Mengeluarkan kata-kata yang sopan kepada orang yang ramah dan sopan, semua orang mampu. Tapi yang dimaksud dengan atabal kalam, itu adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza khatabahumul jahilun, kalau datang orang jahil berbicara kepada mereka, qalu salama, mereka tetap mengucapkan salama, kata-kata yang baik. Ini berat kepada ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak orang yang sanggup diuji dengan yang lain-lain, diuji dengan perut lapar sanggup,
Diuji dengan hartanya diminta sedikit sanggup. Tapi ketika diuji dengan cakap kasar, mulai naik pitamnya, naik setannya. Saya Pak Ustadz kalau puasa ini tahan saya, tapi kalau mendengar cakap kasar ini mohon maaf saya balaskan sedikit. Sedikit bunyinya tapi banyak mendengar. Ini sulit. Nabi mencontohkan bahwa mengucapkan kalimat yang baik adalah salah satu sifat orang yang akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Tapi yang khusus itu pula makna firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75 tentang ruangan, tentang tempat yang dijanjikan Allah, itu disebutkan dalam surat Al-Furqan. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar. Mereka itulah yang mendapatkan ghurfah, ruangan. Apa ruangan, apa jenisnya, apa bentuknya? Inilah yang kita kaji pada subuh ini. Ruangan yang disebutkan Nabi SAW, yang penasaran Arab Badui, siapa yang bisa masuk ke dalam, siapa yang mendapatkan itu? Yujzaunal ghurfata, Allah akan berikan itu bima sabaru. Sabar karena dia sabar. Sabar dalam hal apa? Bukan dalam hal kematian keluarga, bukan dalam hal hilang harta benda. Sabar menahan lidah sampai tidak membalas ucapan orang yang kasar. Kalau begitu diam sajakah kita dihina orang? Diam sajakah kita disumpah serapah orang? Lalu kita senyum saja ketika orang mengatakan kata-kata yang tak layak untuk kita ucapkan? Bukan begitu. Nabi memberikan contoh, tidak mesti diam, tetap membalas, tapi tidak keluar kata yang tak baik. Bagaimana caranya tak membalas tapi keluar kata, tak keluar kata tak baik? Lewat orang Yahudi mencaci maki Nabi, dia katakan assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Matilah engkau ya Muhammad. Ketika itu apa jawab Aisyah? Aisyah ada di samping Nabi saat itu. Kata Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah. Matilah kamu dan kamu dilaknat oleh Allah. Satu dari si Yahudi tadi, dua dibalas Aisyah langsung. Begitu kalau perempuan membalas. Dia tak mau satu, dua saja. Aisyah yang dipuji Allah, yang disebut Ummul Mukminin, begitu dia cara membalas. Apa kata Nabi mendengar ucapan Aisyah itu? Apakah Nabi berikan semangat? Lanjutkan Aisyah, tambah lagi? Nah, Nabi tak begitu. Nabi tak mengajarkan kata tak baik. Apa kata Nabi mendengar ucapan itu? Mahlan, mahlan ya Aisyah. Sabar ya Aisyah. Sabar hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu suka kita bersikap lembut fil amri kulli, dalam semua perkara. Dalam semua perkara kita bersikap lembut, termasuk membalas ucapan kasar. Mesti lembut. Tapi Aisyah tidak mau menerima. Apa kata Aisyah? Mereka sudah mencaci makimu. Ama tasma'. Apakah engkau tidak mendengar ya Rasulullah? Mereka jelas-jelas mengatakan assalamu alayka. Matilah engkau. Mengapa engkau tidak balas? Kata Nabi, saya sudah balas. Saya tidak dengar kata Aisyah. Saya sudah balas. Apa bunyi balasannya? Nabi cukup mengatakan wa'alaikum. Wa'alaikum, kamu juga. Matilah kamu. Wa'alaikum, kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata wa'alaikumussalam. Tak perlu. Oleh sebab itu, membalas tanpa harus keluar kata tak baik diajarkan oleh Nabi SAW. Wa'alaikum, kamu pun sama seperti yang kamu ucapkan. Tapi orang kita kan tidak. Satu binatang yang keluar dari mulut dia, kita keluarkan kebun binatang sekali. Nah, ini yang menjadi masalah. Subuh ini kita diajarkan bahwa orang yang mendapatkan balasan itu, siapa dia? Pertama, liman atabal kalam. Ataba, ucapannya baik. Jadi kalau yang sebelum ini sudah kita balaskan sumpah serapah, caci maki yang pedas-pedas, yang sakit-sakit, maka sejak kita kaji hadis subuh ini stop. Ketika teringat, ketika orang bercakap kasar, kata-katanya kasar, sudah mau kita tumpahkan ini pembalasan, ingat, kalau mau dapat yang disebutkan balasan pada hadis kita kaji subuh ini, tak jadi. Kita cakapkan ke dia, saya kalau tak ingatlah hadis pengajian subuh kemarin, sudah keluar balasan ini ke kami. Untung saya mengaji subuh kemarin.
Saya sanggup untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Bukan tak sanggup, tapi karena ada balasan yang ingin kita dapatkan. Balasan itu tidak dengan salat tahajud, tidak dengan puasa sunat. Puasa sunat masuk dalam ini, akan kita kaji pada sifat selanjutnya. Tapi di antaranya adalah menahan lidah. Lidah ini paling berat menahannya, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam sebuah ungkapan disebutkan, penjara yang paling ketat, yang paling hebat, yang paling kuat itu lidah. Karena penjara lain, sel sehebat-hebatnya sel di Cipinang, itu jerujinya satu saja. Tapi lidah jerujinya dua, satu gigi, satu bibir. Ditutup dengan dua jeruji, tapi tahanannya paling sering keluar. Mengapa? Sebab bisa dia sering keluar, sipirnya tak ketat. Oleh sebab itu, orang yang mengharapkan balasan yang surga dijanjikan Allah Ta'ala, sifatnya pertama, liman atabal kalam, kata-katanya baik. Oleh sebab itu, kalau selama ini kata-kata kita tak baik, menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang lain, maka mulailah kita robah. Dia tidak hanya membatalkan balasan, bukan hanya balasan yang Allah janjikan itu batal, tapi pahala yang ada pun batal. Datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan," ada si fulan, dia tak sebutkan nama, menjaga kode etik. Dia sebutkan inisial. Inisial dalam bahasa Arab fulan. Kalau perempuan fulanatan. Inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, puasa sunatnya banyak. Wa taqumul lail, qiyamul lailnya banyak. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya tajam, menyakiti hati tetangga. Apakah salatnya yang banyak itu dapat mengalahkan lidahnya, atau lidahnya yang tajam menghancurkan amalnya? Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Mengapa dia penghuni neraka padahal salat sunatnya banyak, puasa sunatnya banyak? Hangus dibuat oleh lidah. Oleh sebab itu, ketika kita punya kekuatan untuk mengucapkan, tak ada halangan apapun untuk membalas, maka yang perlu kita ingat bahwa kata-kata itu menghanguskan ibadah qiyamul lail, menghanguskan puasa sunat, dan yang paling mengerikan, menghanguskan ruangan yang diceritakan Nabi subuh kali ini yang kita kaji riwayat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sifat yang pertama, liman atabal kalam, orang yang kata-katanya baik. Sifat yang kedua, orang yang mendapatkan balasan tersebut, kata Nabi, yang kedua, at'amat ta'am. Ta'am, makanan. At'amat ta'am, memberikan makanan. Mengapa memberikan makanan? Karena saat itu sahabat itu susah. Yang sulit itu makanan. Makanya kita baca dalam sejarah Nabi, sahabat-sahabat yang susah hijrah dari kota Makkah, tak ada keluarga, tak ada mata pencarian, harta semua tinggal. Mereka tinggal di emperan beranda Masjid Nabawi yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Mereka tinggal di sana, lalu mereka mendapatkan subsidi makanan dari Nabi, dari para sahabat Nabi. Kata Nabi, kalau mau mendapatkan surga yang disebutkan dalam sifatnya hadis kita kaji subuh ini, sifatnya yang kedua adalah at'amat ta'am, memberikan makanan. Apakah makanan yang hebat, makanan yang porsinya mantap? Tak mesti demikian. Apa kata Nabi berpesan kepada sahabatnya? Idza tabbahta fa'aktsir ma'aha, kalau engkau memasak, banyakkan kuahnya. Mengapa disuruh banyak kuah? Berbagi kuah. Diawali dulu dengan kuah, setelah itu baru berlanjut dengan yang lain. Tapi jangan hadis ini dipahami tekstual seumur hidup kuah saja. Nah, ini pengadah awal, di awal ini. Dimulai sesuatu dari yang kecil-kecil dulu. Kuahnya dulu banyak kan? Berbagi, dipancing, besok baru kepada yang lain. Makanya bak kata pepatah, sedikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Kalau sedikit itu tanda orang terkenal. Kalau banyak, kalau sedikit saja mampu berbagi, apalagi banyak. Nabi mengajarkan yang kecil-kecil, kuahnya dulu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Ittaqun nar, jaga dirimu dari api neraka. Buat antara engkau dan dirimu, makna kata ittaqu diambil dari kata wiqayah. Wiqayah artinya dinding atau penjaga. Ini api neraka, ini kita. Antara kita dengan api itu tak ada dinding.
Kata Nabi, ittaqun nar, buatlah dinding antara engkau dan api neraka. Dari tembok apakah dindingnya? Berapa ton semenkah dindingnya? Walau bisyiqqi tamrah, buatlah dinding penjaga antara engkau dan api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah korma. Ada korma sebelah, tapi kita sanggup berbagi, sebelah untuk kita, sebelah untuk dia. Sebelah itu menjadi dinding antara kita dengan api neraka. Kalau sebelah saja jadi dinding, apalagi sekarung, apalagi satu kontainer. Jadi maknanya diawali sedekah itu dari hal yang kecil-kecil. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, at-ta'am, memberikan makanan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu kita semua sudah melakukan ini. Apalagi nanti mau Ramadan, ini di penghujung bulan Rajab, masuk Sya'ban, itu ramai-ramai yang memberikan makanan untuk fakir miskin, rumah jompo, anak yatim piatu, panti asuhan, penuh mendapat undangan. Baikkah tradisi memberikan makanan itu? Baik. Justru itulah syarat mendapatkan tempat. Tapi ada yang perlu diperbaiki. Yang mana? Memberikan makanannya di bulan Sya'ban saja. Padahal mereka itu lapar bukan di bulan Sya'ban saja. Bulan itu ada 12. Tapi kita tumpuk di bulan Sya'ban. Bahwa menyambut Ramadan dengan memberikan makanan di hari baik, bulan baik, itu baik. Tapi maknanya ada berkesinambungan. Buat donatur tetap, buat beri makanan yang layak. Jangan ditumpuk pada saat itu diberikan untuk 1000 orang. Makan malam 1000 orang bersama anak yatim. Setelah itu sekali pun tidak. Apa petang itu saja mereka lapar? Tidak. Mereka makan 3 hari, 3 kali sehari. Dalam setahun ada 355 hari hitungan bulan Hijriah. Itu semua mereka butuh makanan, santunan, donasi dari orang-orang yang mampu. Oleh sebab itu kita berbagi makanan kepada orang yang tak mampu untuk mendapatkan sifat yang kedua, kata Nabi, at-ta'am at-ta'am. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kalau yang pertama ucapan lidah, yang kedua harta. Ini dua-dua ini sama berat. Menahan lidah berat, menahan diri untuk tak pelit, kikir, bakhil, medit berat. Yang ketiga ini pun lebih berat lagi. Apalagi dawamas siam, puasa. Tapi tak disebutkan Nabi orang melaksanakan puasa, tidak. Tapi disebutkan kata dawama yudawimu, mudawamah. Maknanya puasa yang kontinu, berkesinambungan. Makanya kalau kita tengok, memang yang wajib itu Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan, masuk Syawal, ada 6 hari di bulan Syawal. Pesan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, di antaranya adalah an asuma salasata ayamin min kulli syahr. Paling tidak minimal 3 hari dalam sebulan. 14, 15, 13, 14, 15. Minimal. Sanggup daripada itu 8 hari. Kapan dia? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 8 hari. Lebih banyak daripada itu, ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud, yaitu puasa hari ini, besok tak puasa. Jadi pilihannya ada beberapa pilihan. Yang paling sedikit 3, lebih banyak daripada itu 8, lebih banyak lagi daripada itu adalah 15. Ini semua dalam rangka menyebutkan sifat yang mendapatkan surga, janji yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Orang yang mendapatkan itu sifatnya yang ketiga adalah orang yang berpuasa tapi tidak menumpuk pada satu tempat, tapi berkesinambungan. Puasa ini ibadah yang tak mengeluarkan apa-apa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh membagi ibadah menjadi 3. Ada ibadah mengeluarkan tenaga, ada ibadah mengeluarkan harta, ada ibadah mengeluarkan harta dan tenaga. Yang mengeluarkan tenaga, salat, tegak, rukuk, sujud, membaca Al-Quran, mengeluarkan tenaga, berkeringat, suara keluar, air ludah, makharijul huruf. Ada yang mengeluarkan harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, mengeluarkan harta. Ada yang mengeluarkan harta dan tenaga sekaligus. Apa itu? Haji dan umrah, tawaf, sa'i, melontar jumrah,
wukuf di padang Arafah, berjalan panjang, sa'i 3,5 kilo, tawafnya kalau dekat Ka'bah dekat, tapi semakin jauh maka putaran semakin jauh. Ini keluar dua-dua. Tenaga keluar, uang, harta, benda pula keluar untuk ongkos, makanan, tempat tinggal, keluarga yang ditinggalkan ditanggung biaya. Tapi ada ibadah, harta tidak keluar, tenaga pun tidak keluar. Apa dia? Puasa. Orang puasa, harta tak keluar, tenaga tak keluar. Lalu apa yang keluar? Tak ada apa-apa, hanya menahan saja. Tahan perut, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan nafsu, tahan keinginan. Maka puasa adalah ibadah yang satu sisi nampaknya ringan, tapi juga ibadah yang paling berat. Mengapa demikian? Karena menahan adalah bagian dari perbuatan yang berat. Ini sifat yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Sifat yang keempat yang mendapatkan syurga itu, kata Nabi SAW, yang mendapatkan tempat yang tinggi itu, mendapatkan tempat yang mulia itu, kata Nabi SAW, liman shalla lillah, orang yang melaksanakan salat karena Allah. Salat apa? Liman shalla lillah, orang yang melaksanakan salat karena Allah. Wan nasu niyam, ketika orang lain sedang tidur. Liman shalla lillah fil laili wan nasu niyam, dia melaksanakan salat karena Allah pada waktu malam ketika orang sedang tidur. Maknanya adalah salat sunat tahajud. Kalau ada orang salat ketika orang lain sama-sama salat, itu biasa. Tapi ketika ada orang yang salat ketika orang lain tidur, disitulah letak luar biasa. Allah berikan balasan yang biasa kepada orang yang biasa, tapi Allah berikan balasan yang luar biasa kepada orang yang luar biasa. Siapa itu? Orang yang sanggup tegak melawan kantuk di tengah malam saat orang lain tidur pulas. Maka saat itu dia bangun bersimpuh sujud, meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang memiliki 4 sifat inilah yang mendapatkan yujzaunal ghurfata, mereka mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima sabaru, atas kesabaran mereka. Apa bentuk kesabarannya? Maka hadis ini menjelaskan sabar menahan lidah, sabar mengeluarkan harta memberi makanan kepada orang lain, sabar untuk bangun tengah malam. Kesabaran-kesabaran yang perlu ditingkatkan. Selama ini kita memahami sabar, sabar ditimpa musibah, sabar kehilangan, sabar kebakaran, sabar kematian. Itu sabar sepertiga sabar. Ada 2/3 lagi yang belum kita laksanakan. Apa itu? Sabar melaksanakan ibadah, sabar menjauhi maksiat. Selama ini sepertiga sabar itu saja yang ditonjolkan. Mari bersabar karena jatuh jabatan, mari bersabar karena hilang kekuasaan, mari bersabar karena tak dapat harta benda. Itu sepertiga sabar. Ada 2/3 sabar lagi. Sepertiga yang pertama, sabar melaksanakan ibadah, sabar memberi makan orang lain. Ini harta milik kita, kita yang mencari pagi dan petang. Mengapa kita sabar mengeluarkan 2,5%? Itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Orang yang pelit, kikir, tak akan sabar untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Seperti ucapan Qarun, innama utituhu ana ilmin indi, itu saya dapatkan karena ilmu saya. Mengapa saya mesti bagi pada orang lain? Ada sabar untuk berbagi kepada orang lain. Tapi ada pula sabar, sepertiga sabar lagi, sabar dalam hal menahan diri dari perbuatan maksiat. Itu dicontohkan dalam puasa. Saat orang berpuasa tak ada melarang dia, tak ada hukuman untuk dia. Air itu jelas-jelas halal, makanan itu jelas-jelas halal. Tapi kenapa dia tahan dirinya? Saat itu dia sedang menguji kesabarannya terhadap yang halal. Kalau saat menghadapi yang halal saja sabar, maka di luar puasa menghadapi yang haram pun insya Allah dia sabar. Tapi zaman dulu, zaman sekarang lain penggunaan sabar. Kalau zaman dulu ada orang kesempatan buat dosa ada, kesempatan untuk mendapat yang haram ada, tapi dia mampu untuk bertahan, dia disebut dengan sabar. Hebat si fulan itu, sabar dia menahan. Orang sekarang kalau ada kesempatan tapi dia tak buat, dia tak disebut sabar. Bodoh kali bapak itu, kenapa dia tak ambil? Saya jumpa dengan seorang jamaah, Pak Ustadz,
Saya termasuk insinyur yang pertama lulus dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Saya tak jadi mendapatkan jabatan itu karena saya menolak upeti. Jumlahnya hampir 1, sekian M. Dalam hati saya, inilah orang yang sabar 1,5 per 3 sabar ada dalam dirinya. 1/3 untuk melakukan perbuatan baik, 1/3 sabar menahan cobaan, 1/3 sabar menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Kesempatan ada, tak akan ada yang menangkap, tapi dia mampu melawan. Justru bukan hanya sekedar melawan untuk itu, tapi dikesampingkan karena dianggap ini orang membahayakan, maka dia mesti dikucilkan. Sabar. Tapi kalau diceritakan itu kepada orang yang tak memahami hadis ini, oh bodoh sekali Bapak, kenapa tak dipergunakan? Keluarkan, ambil itu, keluarkan 2,5%, kita belikan ke karpet masjid, selesai itu Pak. Dianggapnya agama ini money laundry. Innallaha tayyibun, Allah tu suci, la yaqbalu illa tayyiban, dia tak menerima kecuali yang suci-suci. Anfiqu, bersedekahlah, anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berwakaflah, anfiqu, zakatlah, min tayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik Allah tak terima. Tak bisa mencuci kain dengan air najis, tak bisa berwuduk dengan Coca-Cola. Mengapa begitu? Karena bersuci syaratnya adalah dengan air suci yang mensucikan. Begitu juga dengan berbuat baik ini, jangan kita anggap 2,5% itu untuk mensucikan yang kotor. Oleh sebab itu, hadis yang kita kaji subuh ini, at-ta'am at-ta'am, memberikan makanan yang baik dari hasil yang baik, menahan diri dari semua, maka balasannya adalah yujzauna bima sabaru, mereka mendapatkan balasan atas kesabaran mereka. Sabar beribadah, sabar menjauhi maksiat, dan sabar ketika ditimpa musibah. Itu hadis yang kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mampu menahan lidah, mampu memberi kepada sebagian orang yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya dalam diri kita, dan insyaallah kita mendapatkan balasan yang baik. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis yang kita kaji subuh ini, ataupun dengan hadis, ataupun dengan masalah-masalah lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat saudara, tadi sudah kita dengarkan ceramah bersama Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul 4 sifat penghuni surga. Nah, semoga saja kita mendapatkan 4 sifat penghuni surga tersebut, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di program malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.